bersama siapa bang? Namanya? Sepi. Asep Saifi, panggilnya? Asep. Asep. Oke, jadi teman-teman News Cilegon di sini tuh ingin tahu gitu, apa namanya diadakannya event pelatihan penulisan ini gitu. Kan di sini kan dari abang sendiri kan sebagai ketua pelaksana kan mengangkat sebuah tema yaitu dengan membaca kita mengenal dunia dan dengan menulis kita dikenal dunia. Apa yang maksud dari tema tersebut itu apa yang diharapkan? Jadi dari tema tersebut saya mengambil bahwasanya kita sebagai makhluk sosial gitu kan, kita kan sering berinteraksi tuh. Padahal bahwasanya Allah tuh menurunkan Al-Quran itu awalnya kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang dimana artinya ya adalah membaca. Itu kita diperintahkan untuk membaca. Nah, Iqra di sini itu maknanya sangat luas. Maknanya kita harus membaca. Baca itu bukan hanya membaca buku, kita harus membaca lingkungan, kita harus membaca situasi, kita harus membaca kondisi ya. Karena dengan membaca kita akan mengenal dunia. Contoh saya berbicara dengan kakak misalnya ya. Nah itu kan saya membaca situasi dalam wawancara ini arahnya kemana. Nah itu bisa dijadikan dengan alasan kenapa saya mengangkat tema tersebut. Nah dengan menulis kita dikenal dunia. Walaupun kita sudah meninggal, tetapi kita punya karya gitu, karya yang sangat digemari oleh masyarakat luar gitu. Nah walaupun kita sudah tiada, tulisan-tulisan kita akan terus terkenang, akan terus abadi sepanjang masa selama tulis-tulisan kita masih ada dan dipelajari oleh masyarakat. Berarti membaca itu bukan subjek cuma membaca buku ya, tapi bisa membaca keadaan-keadaan juga ya. Itu juga dengan menulis kita juga bisa banyak dikenal. Apalagi kalau misal karya kita tuh digemari banyak orang, dibaca, ilmunya masih ada walaupun orangnya sudah meninggal gitu kan ya. Ya. Jadi gimana sih menurut Kakang nih, kan ini kan anak muda semua kan ya, yang bersemangat untuk membangun skill untuk literasi gitu. Apa harapannya ketika melihat anak muda itu yang kurang gitu, yang menganggap remeh sebuah literasi, menganggap remeh menulis, menganggap remeh membaca gitu. Jadi anak muda sekarang tuh kayak merasa simpel-simpel gitu tuh. Gimana sih menurut Kakang ini gimana caranya untuk membangun literasi gitu? Iya, sebenarnya terutama kita sebagai mahasiswa kita harus punya jiwa literasi. Literasi itu kan artinya membaca, menulis, dan mengajarkan ya. Dengan membaca tadi kita bisa mengenal dirinya, kita bisa mengenal seseorang dengan karakternya masing-masing kita. Nah apalagi di masa pandemi ini kita harus meningkatkan jiwa literasi kita dengan cara baca gitu kan, membaca buku daripada di rumah kita main game, mengisi kekosongan kita dengan membaca. Nah, bagaimana untuk meningkatkan literasi itu di masa di lewat untuk anak muda yang sekarang tuh kayak mengakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah itu kembali lagi kepada diri kita. Maksudnya kita kalau kita sadar sebagai mahasiswa kita pasti akan berubah gitu, artinya kita pasti akan mempelajari gitu kan, suatu tingkah laku di masyarakat sekitar gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa pasti kita merasa malu, kita di masyarakat masa gitu doang gitu ya. Tentunya harus ada perubahan itu dimulai dari diri kita sebagai individual ya, terus lanjut kepada masyarakat. Kita mengajak masyarakat untuk berubah gitu. Artinya untuk merubah anak-anak remaja yang malas ya, itu harus merubah diri kita dulu, dirubah dari sikap dulu, dari karakter, dari individual dulu. Setelah individual baru kita meluaskan kepada masyarakat gitu. Mengajak masyarakat untuk membaca, mengajak masyarakat untuk saling berinteraksi gitu kan. Apalagi di zaman sekarang
kebanyakan anak-anak remaja itu pada main HP. Nah itu menurun tingkat komunikasi interaksi. Bahkan kita saja di sini misal Kakak misalkan mau main HP atau main game, saya juga main game. Nah kita berdua berdekatan tetapi tidak berkomunikasi gitu kan. Itu Jauhan. sangat berjauhan kan. Kita dekat tetapi tidak saling mengenal gitu. Itu sangat yang sangat disayangkan. Harusnya anak-anak remaja sekarang tuh kita sebagai penerus bangsa terutama sebagai wopor lah di Indonesia, sebagai penerus bangsa terutama sebagai wopor lah di Indonesia, kita harus tingkatkan minat baca, harus tingkatkan jiwa literasi kita agar Indonesia semakin maju. Jadi sekarang ini sebelumnya udah pernah belum sih kayak masuk ke dunia literasi apa baru sekarang? Untuk saya sih dulu pernah awal itu tahun 2018, karena itu awal saya mulai ikut pelatihan penulisan cerpen seperti saat ini. Waktu itu juga sama dilatih atau tutornya oleh Kak Ahmad Wayang. Kak Ahmad Wayang sebagai presiden Rumah Dunia waktu itu, saya sebagai peserta. Nah selama pelatihan selama 1 bulan itu ternyata saya merasakan berbeda gitu. Dari awalnya kurang minat baca, akhirnya setelah ikut pelatihan penulisan ini jiwa literasi saya terbangun gitu. Jadi awal saya ikut atau semangat dalam literasi itu ya karena Ahmad Wayang. Berarti pembimbing yang saat ini pembimbing event ini tuh sangat berpengaruh ya Iya. untuk membangun. Jadi harusnya banyak anak muda yang ikut event-event kayak gini biar nggak selalu kayak berpikiran untuk main HP. Soalnya kan komunikasi itu kan penting ya. Di ending gimana sih harapan kakak sendiri dengan diadakan event ini dan juga peserta itu harapannya gimana? Tentunya harapan saya agar khususnya di jurusan IAT ilmu algoritma tafsir itu dibangun jiwa literasinya, dibangun jiwa untuk membacanya, jiwa untuk menulisnya, agar kita sebagai mahasiswa bukan hanya apatis, bukan termasuk mahasiswa apatis, tapi kita punya karya gitu, karya yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa semangat berkibar, untuk semangat dalam jiwa literasinya gitu. Dan untuk outputnya setelah penulisan ini saya harapkan peserta yang dilatih selama penulisan selama 1 bulan ini nanti bakal dibuat buku. Nah, bukunya itu nanti bakal di launching di bedah buku juga, insya Allah akan diadakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 bertepatan hari Sabtu. Ya udah sekian wawancara sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat Kang Asep ya. Terima kasih. Ya udah Lip. Dari siapa nih namanya? Saya Sofian. Sofian ini kuliah di jurusan apa di UIN Banten? Kalau saya di UIN Banten itu masuk jurusan ilmu alkohol dan tafsir. Jurusan tafsir ya. Oke. Kan sekarang kan ada event ini kan pelatihan penulisan nih kan. Jadi gimana sih hari pertama ini kesan yang didapat itu dari event tersebut tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut saya event hari pertama ini penulisan ini sangat antusias sekali, apalagi kan yang namanya penulisan cerpen gitu ya. Kita kan dituntut itu untuk membuat cerpen atau nanti kan karyanya akan berwujud buku gitu. Maka saya berantusias sekali dalam mengikuti acara ini. Oke. Dari dari pembimbingnya itu gimana ke pesertanya itu enak ke cara membawakan materinya itu enak ya? Kalau menurut saya materinya ini sangat enak ya, sangat enjoy karena dia di samping menguasai keilmuannya, dia juga
bisa menguasai kondisi. Makanya ketika dia mengajarkan atau menyampaikan materi, ke kitanya juga enjoy sekali dalam memahaminya, langsung bisa dicerna. Apa namanya, jadi sebelumnya itu Bang Sofyan ini ya kan, itu udah pernah masuk ke dalam dunia literasi belum sih sebelumnya? Kalau saya sendiri sih ini masih pemula ya. Tapi sebelumnya saya juga suka membaca, sering membaca gitu. Terus saya lagi sering menulis juga gitu. Maka saya ingin terjun ke sini juga, ingin menggali lagi gitu. Apa sih itu dunia literasi gitu? Apa sih itu dunia tata cara penulisan gitu? Berarti sudah pernah ya apa namanya masuk ke dunia literasi walau pemula kan? Iya. Jadi di dalam menulis itu apa sih apa namanya kesulitan dalam menulis itu apa gitu tuh? Kalau Biar menurut teman-teman saya, pada tahu. kalau menurut saya dalam kesulitan ya dalam penulisan itu berangkat dari ide sih. Oh, ide. Yang pertama kali ide yang harus dimunculkan itu harus seperti apa gitu. Terusnya lagi kesananya, alur ceritanya harus seperti apa, apakah begini masuk juga nantinya ke sana ceritanya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah membuat satu ide atau gagasan gitu, hanya harus seperti apa, apakah begini masuk juga nantinya ke sana ceritanya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah membuat satu ide atau gagasan gitu, terusnya lagi kita membuat satu sinopsis, kita tidak bisa mendeskripsikan cerita kita tersebut karena awalnya kita tahu gitu. Ya, kehilangan ide lagi untuk menulis. Berarti kesulitan di ide ke depan bakal kayak gimana gitu ya? Iya, betul. Diadakannya event pelatihan penulisan dari jurusan IAT UIN Banten ini apa sih harapan Pak Sofyan ini, harapannya? Harapan saya dalam penulisan ini itu jangan sampai kita ini kan jurusan ilmu dan tafsir gitu. Kita ini harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Harapan saya kedepannya agar semakin banyak lagi mahasiswa yang ikut ke dalam pelatihan seperti ini. Ini juga suatu pengembangan diri yang sangat bagus gitu. Apalagi kan kita mengingatkan ilmu Al-Quran tafsir itu, belajar Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga kan banyak ilmu gitu, sumber kehidupan. Jadi mencakup ke semuanya gitu. Di sini kan ada apa, harga menjadi panitia itu ya berapa? Iya. Kalau di sini harga buat masuknya itu atau registrasinya ya, hanya 50.000. Itu pun bisa terpakai sebulan, dalam artian kita di dalam sebulan, jangka waktu sebulan ini. Berarti worth it lah ya, sama harga sama ilmu yang didapat itu. Worth it banget, apalagi nanti kan kita setelah ini ya, mengadakan pelatihan penulisan, karya atau cerpen yang kita buat itu akan dijadikan suatu antropologi puisi gitu, antropologi cerpen Ya. Berarti nanti di ending bakal dibukukan ya karya-karya dibukukan, di launching serta juga. ya. Oke. Gimana sih pesan untuk para pemuda gitu yang sekarang tuh kayak rasa untuk berliterasinya itu kurang, kayak pudar gitu, udah kayak dianggap remeh dalam membaca, dalam menulis tuh kayak sekarang tuh anak-anak muda tuh kayak kurang gitu, malah kebanyakan melakukan hal-hal yang negatif gitu. Itu gimana sih menurut Bang Sofyan ini caranya gitu biar kita tuh bisa menumbuhkan rasa cinta dalam menulis dan membaca gitu? Kalau menurut saya ini kita harus ingat mempunyai tujuan. Di samping kita mempunyai tujuan itu, kita juga harus mempunyai planning, yang mana planning itu harus diusahakan oleh kita sekeras mungkin, bisa terpakai sebulan, dalam artian kita di dalam sebulan, jangka waktu sebulan ini. Berarti worth it lah ya, sama harga sama ilmu yang didapat itu. Worth it banget, apalagi nanti kan kita setelah ini ya, mengadakan pelatihan penulisan, karya atau cerpen yang kita buat itu akan dijadikan suatu antropologi puisi gitu, antropologi cerpen ya. Berarti nanti di ending bakal dibukukan ya karya-karya dibukukan, di launching serta juga. ya. Gimana sih pesan untuk
para pemuda gitu yang sekarang tuh kayak rasa untuk berliterasinya itu kurang, kayak pudar gitu, udah kayak dianggap remeh dalam membaca, dalam menulis tuh kayak sekarang tuh anak-anak muda tuh kayak kurang gitu, malah kebanyakan melakukan hal-hal yang negatif gitu. Itu gimana sih menurut Bang Sofyan ini caranya gitu biar kita tuh bisa menumbuhkan rasa cinta dalam menulis dan membaca gitu? Kalau menurut saya ini kita harus ingat mempunyai tujuan. Di samping kita mempunyai tujuan itu, kita juga harus mempunyai planning. Yang mana planning itu harus diusahakan oleh kita sekeras mungkin. Karena ada dalam dauhan, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu, kunci kesuksesan hidup itu ada dua. Yang pertama adalah al-jiddu, sungguh-sungguh. Yang kedua adalah al-himmah, memiliki cita-cita yang tinggi gitu. Kalau keduanya sinkron, maka kehidupan kita akan insya Allah akan sukses gitu. Terus yang lagi, kalau kita ingin menumbuhkan rasa literasi yang tinggi atau rasa cinta kepada literasi yang tinggi, kita itu harus mengetahui di mana sih potensi diri kita ini, apakah dalam segi musikah atau dalam segi dalam segi dakwah kah. Itu sih ya yang harus kita sampaikan. Oke. Apa namanya, berarti harapan diadakan event ini tuh untuk menambah kayak rasa kita untuk menulis terus membaca, sekaligus kita untuk menambah skill kita dalam membaca ya. Dan endingnya juga bagus, apa namanya, diadakan penerbitan antropologi peserta ya, yang akan di launching juga kan. Yang akan di launching juga. Ya udah, apa namanya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sofyan. Ya, sama-sama.